Bab ke-42. POV Arman. Jika ada sebutan bagi memakan buah si malakama, itulah yang aku rasakan sekarang. Bagaimana tidak, aku harus dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Menerima kenyataan jika orang yang selama ini aku panggil ibu adalah orang yang telah membunuh orang tuaku sudah membuatku menderita. Selama ini tidak ada yang mengatakan kebenaran itu padaku. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa baru sekarang Umi dan Abi mengungkapkannya? Kenapa tidak dari dulu ketika dia mengenalku dan akan melamar Nea? Jika saja aku tahu kenyataan ini dari awal, aku dan Nea pasti tidak akan merasakan penderitaan yang lebih seperti ini. Saat itu aku menangis hingga lelah, agar gundah di hati hilang. Sejak pulang dari rumah Abi dan Umi, aku selalu mencari berita-berita tentang semua kebenaran itu. Bukan aku tidak percaya dengan semua ucapan Umi dan Abi. Hanya saja sulit bagiku untuk menerima semuanya. Hari pertama saat aku pamit ke kantor pada Nea dan Ibu, kenyataannya aku tidak masuk kerja. Aku ke rumah Mpok Atik, menanyakan semua kebenarannya. Dari sana aku mendapatkan semua informasi yang sama dengan yang Umi dan Abi katakan. Pikiranku nelangsa, entah kenapa hatiku mengiyakan tapi otakku menolak kebenaran. Setelah menerima informasi yang lebih banyak dari Mpok Atik, aku pulang menuju ke rumah kami yang dulu. Untung saja Nea bilang akan berbelanja mingguan. Jadi aku bisa dengan bebas pulang kapan saja. Ketika baru sampai di depan rumah kami yang lama, aku melihat banyak sekali sampah yang berserakan di mana-mana. Karena tidak ada yang membersihkan. Aku tidak menyangka jika Herman tega melakukan semua ini pada Lela. Padahal setauku mereka sudah pacaran sejak lama. Lela juga sangat banyak berkorban untuk Herman. Dulu Lela rela memberikan semua uangnya untuk menebus hutang Herman agar dia bisa keluar dari penjara. Setelah menikah, mereka ingin membuka usaha katanya. Jadi mereka memutuskan untuk menjual sawah warisan ayah untuk Lela. Tapi nyatanya, Herman menghabiskan semuanya untuk minum-minum dan berjudi. Untung saat itu ayah sudah meninggal. Jika tidak, mungkin saja ayah akan sangat marah memiliki menantu benalu seperti itu. Aku juga tidak bisa terlalu ikut campur, karena ibu melarangku untuk ikut campur urusan Lela dan Herman. Makanya aku hanya diam saja, tidak akan ikut campur urusan mereka. Lagian dari dulu ibu sangat menyayangi Lela. Jadi apapun yang membuat Lela senang dan bahagia akan ibu lakukan. Termasuk saat itu ibu mencarikan doa agar Herman menuruti semua kemauannya Lela. Ibu menyuruh Lela agar Herman ke negara tetangga saja, agar dia bekerja di sana. Karena kalau di sini, sangat susah mencari pekerjaan untuk orang yang tidak tamat SMA. Apalagi Herman tipikal orang yang malas bekerja. Makanya susah sekali orang mengajaknya bekerja sama. Saat itu, aku pikir ibu dan Lela berhasil membuat Herman pergi ke negara lain untuk bekerja sebagai TKI. Tapi ternyata ibu ditipu oleh dukun gadungan. Air yang diberikan untuk Herman tidak berhasil. Malah nyatanya, Herman berhasil merebut rumah ini dan mengusir ibu dan Lela dari sini. Bahkan dia tidak segan-segan menalak Lela dan meninggalkan anaknya, Diki. Beberapa kali aku mencoba membuka pintu depan, tapi nyatanya tidak bisa. Tentu saja Herman dan istri barunya itu menguncinya. Aku kembali memutari rumah ini, karena aku ingat jika ada satu jendela rumah ini yang rusak. Pasti dari sana aku bisa masuk. Benar saja, ternyata jendela ini belum diperbaiki. Aku dengan cepat masuk ke dalam rumah. Tujuan utamaku adalah kamar ibu. Semoga saja ada beberapa petunjuk di sana agar otak dan hatiku sinkron. Aku menyalakan lampu agar semuanya tampak jelas. Ternyata barang-barang ibu dan ayah masih ada yang tertinggal di sini. Karena mungkin ibu tidak sanggup mengangkut semuanya sendiri. Aku mulai membuka lemari untuk melihat apa saja yang bisa aku jadikan bukti. Tidak ada apapun selain baju-baju ayah yang masih ibu simpan. Aku kembali mencari di tempat tidur, nyatanya nihil. Tidak aku temukan apapun. Rasanya aku ingin menyerah saja. Saat duduk di lantai karena lelah, aku terperanjat saat seekor tikus melewatiku. Suara tikus terdengar dari bawah tempat tidur. Aku segera menundukkan kepala agar bisa melihat kegiatan yang tikus-tikus itu lakukan.
Ternyata banyak sekali tikus yang sedang menggerogoti kotak kayu tua yang lumayan besar. Aku menyipitkan mata agar bisa melihat dengan jelas. Ternyata itu memang kotak kayu yang sudah sangat usang. Ada beberapa tikus yang sedang berusaha memakan kayu yang isinya entah apa. Aku segera menarik kotak itu. Dengan susah payah aku membawanya keluar dari bawah ranjang. Beberapa tikus yang tadinya berada di sana lari entah kemana. Setelah berhasil menarik kotak kayu yang lumayan berat itu keluar, aku mengambil sapu untuk menyapu debu tebal di atas kotak kayu. Kotak kayu ini berwarna hitam pekat, bentuknya seperti peti pada umumnya. Tetapi ini terukir dengan ukiran yang aku tidak tahu artinya apa. Aku menutup hidung karena ternyata baunya sangat menyengat. Bau amis dan entah bau apa lagi. Pantas saja banyak tikus yang suka. Ingin membuka, tapi ada gembok. Aku kembali lagi ke dapur. Mengambil palu di tempat peralatan. Kemudian kembali lagi ke kamar. Dengan sekuat tenaga aku memukul gembok itu. Prang! Gembok terbuka. Aku dengan cepat membuka peti itu. Aku segera menutup hidung dengan kerah baju. Ternyata baunya sangat menyengat dan amis. Aku bangkit dan hampir saja muntah. Untuk apa ibu menyimpan semua barang-barang ini? Karena ingin menuntaskan rasa penasaran, aku kembali melihat isi peti tersebut. Ternyata isinya bangkai tikus, juga belatung di mana-mana. Terdapat juga boneka yang terbuat dari kain putih yang sudah usang. Dek, tepat pada muka boneka itu terdapat foto wanita yang bernama Narsi. Wanita yang kata Umi dan Empok Katik adalah ibu kandungku. Dadaku bergemuruh hebat, tubuhku bergetar. Meski foto itu sudah usang dan pudar, tapi aku masih bisa memastikan jika itu ibu. Pada boneka tersebut terdapat satu buah gembok yang berada tepat pada pangkal paha boneka tersebut. Terdapat pula beberapa jarum yang tertusuk di seluruh tubuh boneka tersebut. Selain itu, ada juga beberapa helai rambut, entah ada apa lagi. Aku tidak sanggup lagi untuk melihatnya. Setelah beberapa lama aku menangis, aku kembali menyimpan semuanya ke bawah tempat tidur. Dengan langkah gontai aku kembali. Andai saja hukum negara bisa menerima tuntutan atas ilmu hitam dan santet, aku akan menuntut ibu. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku tertuju pada Nea. Akankah ibu membuat Nea seperti ibu Narsi? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus bisa melindungi Nea dan Daffa. Saat sampai ke rumah, aku mendengar pembicaraan ibu dan Lela. Aku berhenti sebentar untuk mendengar semuanya. Ternyata mereka sedang membicarakan tentang ibu akan kembali ke dukun untuk membuatku menuruti semua kemauannya. Aku mengepalkan tangan erat, rasanya ingin aku bunuh saja mereka berdua. Jika saja aku tidak mengingat akan mendekam di penjara, dan Daffa akan menerima semua konsekuensi ayahnya sebagai nabi. Ibu mengatakan akan melancarkan aksinya malam ini. Apa yang harus aku lakukan? Karena ternyata ibu sudah menduga jika aku dan Nea sudah mengetahui semuanya. Ini pasti karena sikapku yang berubah. Apalagi akhir-akhir ini aku selalu membela Nea. Bahkan aku tidak segan-segan menampar Lela. Dari sanalah aku memulai drama seolah-olah aku tidak percaya dengan semua perkataan Umi dan Abi. Ibu sangat senang mendengarnya, karena aku lebih percaya padanya. Malam itu, ibu menyuruhku untuk memberikan air untuk Nea. Katanya air ini bisa membuat Nea lebih menjadi penurut. Aku mengiyakan, tetapi setelah ibu pergi aku menemui Lela dan memberikan air itu padanya. Minumlah, aku akan membuat ibu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Begitu juga saat ibu memintaku untuk memotong sedikit rambut Nea. Aku hanya mengiyakan, tapi nyatanya rambut Lela lah yang aku potong dan aku kasih ke ibu. Biarlah, aku akan melihat apa yang akan terjadi pada Lela nanti. Puncaknya malam ini, Nea marah besar. Tidak pernah aku melihatnya marah seperti orang kesurupan. Dia mungkin terlanjur kecewa dengan sikapku yang kembali berubah. Aku tidak bisa memberitahukan semuanya pada Nea. Dia tipe orang yang langsung panik dan gegabah. Inilah akibatnya sekarang. Dia mengusir ibu dan Lela dari sini. Untung saja Abi dan Umi datang, juga Empok Katik.
Jadi Nea bisa mendengar semuanya dari mereka. Karena sebelumnya aku sudah memberitahukan pada mereka tentang rencanaku. Sekarang semuanya terserah pada Nea jika dia sudah terlanjur lelah dan kecewa. Aku akan melepaskannya demi kebahagiaan mereka. Ketika istri berhenti peduli. Bab ke-43. POV Nea. Arman sedang berjuang untuk kamu dan Dava. Dia percaya kamu. Dia percaya dengan Abi dan Umi. Kamu sakit hati, tapi Arman lebih sangat sakit hati. Orang tuanya dibunuh oleh orang yang selama ini sudah membesarkannya. Dia berusaha menyangkal, tapi tidak bisa karena itu memang kenyataannya. Hati dan otaknya berperang. Kemarin dia datang ke rumah saya, menanyakan semua kebenaran. Lalu saya menceritakan semuanya, makanya dia berusaha baik dengan ibu dan Lela. Agar bisa melindungi kamu dari ancaman Bu Junaida yang akan menyantet kamu. Kamu ingat kenapa Arman tadi izin ke pasar? Dia pergi ke rumah dukun yang selama ini membantu Bu Jubaidah. Tapi nyatanya alhamdulillah dukun itu sudah tidak ada. Sudah mati dibakar oleh penduduk di sana. Jelas Empuk Atik yang membuatku ternganga. Aku melepaskan pelukan Abi, menatap Mas Arman yang masih setia dengan diamnya. Bahkan dia tidak melihatku dan kami semua. Pandangannya tertuju ke bawah, entah apa yang ada di pikirannya. Mas, aku memanggilnya dengan suara parau. Sesekali aku terisak karena kebanyakan menangis dari tadi. Mas Arman mendongak, menatapku dengan pandangan sulit untuk aku mengerti. Aku juga membalasnya dengan tatapan nanar. Tatapan yang mengisyaratkan bahwa aku kecewa. Aku benci, aku sayang, aku lelah. Kenapa? Kenapa? Bentakku kemudian menangis lagi. Rasanya sangat kecewa dengan semua perlakuannya terhadapku. Apa susahnya untuk jujur? Aku juga bukan anak kecil lagi yang tidak bisa menyimpan rahasia. Abi kembali memelukku. Dia menenangkan aku dengan mengelus punggungku lembut. Dava menangis tiba-tiba. Dia seakan tahu jika orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Aku bangkit, berjalan ke arah ibu yang sedang menggendong Dava. Mengambil alih Dava kemudian memberinya ASI. Untung saja dia langsung diam dan tertidur. Aku mengelus lembut rambutnya yang mulai panjang. Aku bahkan sampai lupa memperhatikan rambutnya yang belum aku pangkas. Maafkan Mama, Nak. Sepertinya Mama sudah tidak sanggup lagi bertahan. Mama sudah tidak kuat. Semua kejadian hanya membuat Mama menjadi rapuh. Arman, saya meminta izin untuk membawa anak kami pulang. Ucap Abi setelah suasana hening. Kami semua menoleh ke arah Abi yang baru saja berbicara. Dia meminta izin Mas Arman untuk membawaku pulang. Aku rasa lega di dalam hati ketika Abi mengajak aku pulang. Kulihat Mas Arman kembali mendongak, menatap Abi dengan mata penuh tanya. Sedangkan Umi dan Empok Atik masih diam. Mereka berdua duduk berisisian. Aku masih tidak menyangka jika Umi dan Empok Atik adalah sahabat. Mas Arman menangis. Dia menghapus air matanya pelan dengan ujung tangan. Kemudian dia menatapku. Aku yang semula menatapnya langsung memalingkan muka. Tidak sanggup rasanya aku melihat air matanya. Kamu mau pergi, Ney? Tanya Mas Arman padaku. Iya, Mas. Aku lelah. Semoga kamu mengerti. Jawabku yang dibalas anggukan oleh Mas Arman. Aku mengerti, pergilah. Aku harap semuanya masih bisa diperbaiki. Lirih Mas Arman yang membuat dadaku semakin berat. Terima kasih, Mas. Hanya itu yang bisa aku ucapkan. Aku bangkit, pamit akan ke kamar. Sampai di dalam kamar, aku merebahkan tubuh kecil Dava di atas kasur. Kemudian mengambil koper, memasukkan baju Dava dan bajuku. Juga mengambil beberapa berkas penting, juga buku nikah. Setelah semuanya selesai, aku melihat sekeliling kamar. Mungkinkah ini adalah malam terakhir aku berada di kamar ini? Masih basah luka lama, kini kembali harus terluka. Tiba-tiba Mas Arman masuk dan menutup pintu kamar. Dia berjalan ke arahku, lalu duduk di lantai dengan melutut. Maafkan aku, Ney. Maafkan segala dosa dan luka yang pernah aku torehkan di
Mas Arman terisak. Aku tidak nyaman dengan posisi seperti ini. Berusaha memegang bahu Mas Arman yang terguncang hebat akibat menangis. Tapi percuma, Mas Arman tidak mau bangkit. Akhirnya aku mengalah, duduk berhadapan dengan Mas Arman. Padahal masih basah luka yang pernah kamu ciptakan. Tapi sekarang kembali kamu saya di atas luka lama. Sudah kering air mata ini. Rasanya aku tidak sanggup lagi untuk menjalani semuanya. Biarlah aku jalani lara. Biarlah semua luka dan duka ini aku telan sendiri. Semoga kamu mengerti, Mas. Lirihku pelan. Aku hanya ingin pergi dari semua yang membuat hatiku luka. Tidak ada seorang pun yang menginginkan perpisahan. Apalagi jika sampai kehilangan orang yang kita cinta. Tapi apa dah, aku juga harus tetap hidup. Aku harus bahagia. Bagaimana aku bisa membesarkan Dava dengan kasih dan cinta jika aku tidak bahagia? Ibu dan Lela sudah pergi. Kenapa kamu tidak tinggal saja di sini? Kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku mohon. Pinta Mas Arman lagi. Tapi aku sudah tidak ingin lagi tinggal di rumah ini, Mas. Aku sudah tidak nyaman. Jawabku sambil berdiri. Mas Arman juga ikut berdiri dan berusaha memegang tanganku. Tapi dengan cepat aku menepis tangannya, aku belum siap. Terlihat Mas Arman membuang nafas panjang. Mungkin dia lelah, tapi aku lebih lelah. Nei, aku mohon, pikirkanlah semuanya matang-matang. Ingat, Nei, ada Dava yang masih butuh aku dan kamu. Ucap Mas Arman lagi menunjuk ke arah Dava yang masih tidur. Mas, aku sudah memikirkan semuanya matang-matang. Semua keputusan yang akan ambil sekarang itu udah fix, tidak bisa ditawar lagi. Sanggahku mengulang lagi keputusanku tadi. Kalau kamu udah gak nyaman tinggal di rumah ini, kita bisa jual rumah ini, dan kita bisa buat rumah yang nyaman dekat rumah Umi dan Abi. Seperti impian kamu dulu, duduk berdekatan dengan Abi dan Umi. Usul Mas Arman laku berusaha meyakinkan aku. Tidak, Mas. Tolakku tegas. Nei, aku mohon. Pinta Mas Arman lagi meraih tanganku untuk digenggam erat. Aku berusaha menepisnya, tapi tenagaku tidak sebanding dengannya. Mas Arman memelukku erat, dia kembali terisak. Tubuhnya bergetar, bahunya kembali berguncang. Nei, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Selama ini hidupku sangat berantakan. Dari kecil aku dibuat bagai sapi perah oleh ibu dan Lela. Aku dari kecil sudah diperlakukan dengan tidak adil. Aku mohon, Nei, bawa aku bersama kamu dan Dava. Aku tidak bisa hidup sendiri. Aku tidak punya arah dan tujuan. Aku mohon, jangan tinggalkan aku sendirian di dunia ini. Aku butuh kalian. Aku butuh kalian. Mohon Mas Arman sambil menangis. Nei, jangan biarkan aku sendirian. Aku takut jika tidak ada lagi yang bisa menyayangiku seperti kamu. Aku tidak pernah merasakan bagaimana itu bahagia. Dari kecil aku sudah kehilangan semuanya. Ibuku, ayahku, kasih sayang orang tua, semuanya. Aku tidak pernah merasakan itu. Sekarang aku mohon, jangan pisahkan aku juga dengan anakku. Jangan putuskan hubungan kita. Aku berjanji untuk berubah. Aku berjanji untuk selalu ada buat kamu dan Dava. Mas Arman melepaskan pelukannya, kemudian kembali menghapus air mata dengan kasar. Wajahnya merah akibat menangis. Aku tidak pernah menangis kecuali hatiku teramat terluka. Aku juga tidak pernah meminta maaf karena selama ini egoku lebih besar. Tapi malam ini, aku akan melakukan apapun asalkan kamu jangan tinggalin aku. Nei, aku mohon. Lirih Mas Arman lagi. Bohong jika aku bilang aku tidak menangis. Bohong jika aku mengatakan jika aku tidak terluka. Tapi aku sudah terlanjur kecewa. Rasanya aku sudah tidak sanggup menjalani semuanya. Maaf, Mas. Hanya itu yang bisa aku katakan. Kemudian berjalan menggendong Dava dan menyeret koper yang berisi bajuku dan Dava. Mas Arman masih berdiri mematung,
Keputusanku sudah bulat, Mas. Aku mungkin jahat, tapi hatiku terlanjur patah. Abi dan Umi sudah menungguku di luar. Melihatku keluar dari kamar, Abi segera bangkit dan berjalan menuju tempat aku berdiri. Kemudian meraih koper. Selalu seperti ini, Abi tipe orang yang tidak pernah banyak bicara. Semua orang tidak pernah bisa menebak jalan pikiran Abu yang dingin. Umi datang menggendong Daffa, kemudian memegang pundakku yang hampir rapuh. Kami berjalan keluar dari rumah ini. "Nei, aku mohon, jangan pergi," teriak Mas Arman yang tiba-tiba lari dari dalam rumah. Dia menarik tanganku, mengiba dan memohon agar aku tetap tinggal. Abi dan Umi hanya bisa saling pandang, karena bagaimanapun aku masih menjadi istri Mas Arman. "Mas, aku mohon, biarkan aku sendiri dulu," ucapku melepaskan tangannya. "Abi, Umi, aku mohon, bawa aku juga bersama kalian. Aku sendirian di dunia ini, sudah tidak ada tempat untuk aku pulang. Tidak ada keluarga yang bisa aku panggil ibu dan ayah. Bahkan aku tidak tahu di mana makam ibuku sendiri. Aku mohon, bawa aku dan bimbing aku kembali agar layak menjadi seorang suami dan layak dipanggil ayah." Ketika istri berhenti peduli, part ke-44. Peovenia. "Silakan diminum, Mas." Aku menyodorkan satu gelas teh hangat pada Mas Arman. Akhirnya setelah pertimbangan Abi dan Umi, Mas Arman dibiarkan ikut bersama kami ke sini. Meskipun begitu, aku tetap ingin sendiri dulu. Jadi aku memutuskan untuk tidur di kamar terpisah dengan Mas Arman. Dia tidur di salah satu bilik asrama putra yang kosong. Sedangkan aku dan Daffa tidur di kamarku yang dulu. Jika ada yang bertanya mengapa Mas Arman tinggal terpisah denganku, kami akan menjawab jika Mas Arman sedang menjalani pengobatan spiritual khusus. Tetapi Mas Arman tetap bekerja seperti hari-hari biasanya. Tanpa sepengetahuan Mas Arman, diam-diam aku menerima tawaran Pak Wira untuk menjadi salah satu editor di kantornya. Rencananya aku akan bekerja kembali. Lagian Daffa juga sudah besar, tidak ada salahnya aku menggapai cita-citaku. Umi juga mengatakan jika dia bersedia menjaga Daffa, syukurlah Daffa juga sangat nyaman dengan Umi. "Mas, aku ingin bicara," ucapku. Mas Arman meminum sedikit teh yang aku buat, kemudian menaruhnya kembali ke atas meja. "Bicaralah," jawab Mas Arman menatapku serius. Entah mengapa setelah kejadian kemarin, hubungan kami sedikit merenggang. Hubungan kami juga terasa dingin dan kaku. "Mulai besok aku akan bekerja," ucapku pelan namun mampu didengar oleh Mas Arman. Aku cukup was-was jika Mas Arman melarangku untuk bekerja, karena bagaimanapun dia masih suamiku. Jadi dia masih bertanggung jawab atas semua yang terjadi padaku. "Di mana?" tanya Mas Arman singkat. Dia menatapku yang sedang duduk dengan memainkan nampan dengan ujung jari. "Di percetakan," jawabku gugup, karena aku tahu jika Mas Arman tidak suka dengan Wira. "Daffa gimana?" tanya Mas Arman. Aku tahu arah pembicaraannya. Dia takut jika aku meninggalkan Daffa dan abai dari tanggung jawabku. "Ada, Umi. Kamu tenang aja, Mas. Aku bakalan tetap menjaga Daffa dengan baik. Karena Sabtu dan Minggu kantornya libur." Aku berusaha menjelaskan agar Mas Arman mengerti. "Tapi aku masih mampu menafkahi kamu dan Daffa. Lagian aku berencana jika nanti aku sudah gajian, kamu yang akan memegangnya," ucap Mas Arman lembut. "Telat, Mas. Aku sudah meminta itu dari dulu. Tapi kamu tolak. Lagian aku kerja juga bukan untuk uang semata. Aku ingin sedikit merasakan suasana yang berbeda. Aku bosan. Aku juga ingin punya tabungan sendiri," jawabku menjelaskan. "Kalau itu yang terbaik menurut kamu, ya udah. Gak apa-apa, asalkan kamu gak abai dengan tanggung jawab kamu terhadap Daffa. Juga buatku," ucap Mas Arman lagi. Aku hanya membalasnya dengan anggukan.
Setelah itu aku langsung pamit ke belakang untuk menyimpan nampan. Aku senang karena akhirnya aku bisa meyakinkan Mas Arman jika aku bisa bekerja sambil mengasuh Dava. Aku membalas pesan Pak Wira jika aku sudah bisa masuk bekerja besok. Mungkin akan lebih mudah untukku menulis dan mempunyai buku sendiri jika sudah berada di dalam perusahaan itu. Semoga saja semuanya berjalan dengan lancar. Aku memang butuh waktu untuk sendiri, tetapi aku juga tidak mungkin selamanya berdiam diri. Aku butuh suasana baru dalam hidup, bekerja misalnya. Aku juga butuh teman, butuh uang dan juga butuh pekerjaan di luar rumah. Seminggu sudah kami pindah ke rumah Abi dan Umi. Sedangkan rumah kami yang di sana aku sudah menyuruh orang untuk menjualnya. Karena aku terlalu malas untuk pulang lagi ke sana. Hanya saja menjual rumah tidak semudah menjual emas. Butuh waktu yang lumayan lama untuk itu. Makanya aku menyerahkannya pada agen terpercaya saja. Sekalian aku menyuruhnya untuk mengawasi agar tidak ada yang masuk. Terutama Ibu dan Lela, karena aku tahu mereka pasti akan kembali. Apalagi setelah pergi dari rumah, mereka tidak mempunyai uang dan juga tempat tinggal. Entah bagaimana kabar mereka sekarang, namun aku tetap saja mencemaskan Diki. Pagi ini aku bangun lebih awal dari biasanya, karena ini adalah hari pertama aku masuk kerja. Dengan terus mengembangkan senyum, aku membereskan pekerjaan rumah. Dari menyapu, mengepel lantai, memasak dan juga memandikan Dava. Untuk acara ulang tahunnya Dava, terpaksa aku urungkan. Karena tidak mungkin aku merayakannya dengan situasi seperti ini. Kemarin aku hanya memasak banyak dan membagikan makanan pada semua santri di sini. Cukup banyak dan melelahkan. Hanya saja rasa syukurku atas pertumbuhan Dava itu semua tidak berarti apa-apa. Apalagi sekarang Dava sudah bisa berjalan. Walaupun masih belum bisa terlalu berjalan dengan baik, tetapi Dava sudah bisa melangkah. Umi, nanti untuk makan siang, Dava kasih ikan yang udah aku masak terpisah ya. Soalnya dia belum bisa makan pedas. Ucapku pada Umi saat kami sedang sarapan. Ya, kamu kerja yang bagus. Jangan mikir macam-macam. Umi bisa atur mah kalau cuma Dava. Jawab Umi sambil tergagah. Lalu menoel hidung Dava yang sedang aku pangku sambil makan. Berangkatnya sama, Mas aja ya. Pinta Mas Arman yang aku balas dengan anggukan. Aku memang tidak mengatakan pada Mas Arman jika aku memberikannya kesempatan kedua. Hanya saja aku ingin memulai semuanya dengan keterbukaan. Dari masalah yang kami hadapi selama ini aku belajar, jika keterbukaan dalam hubungan itu sangat penting. Kita semua bukan lagi remaja yang sedang menjalin hubungan yang bisa putus nyambung kapan saja kita mau. Kita ini sudah dewasa, hubungan pernikahan bukan hanya mengingat bagaimana perasaan kita jika mengambil suatu keputusan tertentu. Ada orang tua, ada anak juga yang menanggung semua penderitaan akibat keegoisan orang tuanya. Jika ada yang bilang jangan pernah bertahan dalam rumah tangga dengan alasan anak. Menurutku itu egois, karena sesungguhnya kebahagiaan terbesarku adalah saat melihat anakku bahagia. Tidak ada kasih sayang setulus kasih sayang seorang ibu dan ayah kandung untuk anaknya. Itu yang aku tahu, dan selama ini itu juga yang aku rasakan. Aku hanya ingin menunjukkan pada seluruh wanita yang sudah menikah, jika yang harus berjuang dalam hubungan bukan hanya laki-laki. Kita juga bisa berjuang, sampai titik di mana Allah mengatakan cukup. Maka aku akan berhenti. Tapi untuk sekarang, biarlah dulu aku memberikan pelajaran yang berharga untuk Mas Arman. Aku ingin melihat seberapa besar perubahannya. Aku juga ingin melihat apakah dia masih berhubungan dengan Ibu dan Lela. Jika itu terjadi, aku tidak segan-segan untuk menggugatnya ke pengadilan agama. Ini bukannya kantor, Wira ya? Tanya Mas Arman ketika kami sudah sampai di depan kantor. Aku memperhatikan sekeliling kantor, pantas saja Mas Arman tahu jika ini adalah kantor milik Pak Wira. Ternyata di luar kantor ada spanduk besar yang bertuliskan visi dan misi kantor. Dan juga ada foto Pak Wira dengan semua karyawannya. Kantor ini memang bukan perusahaan besar seperti tempat Mas Arman bekerja. Hanya saja aku merasa inilah tempatku, inilah tujuan dan hobiku. Iya, Mas.
Aku menjawabnya singkat kemudian melepaskan tali pengaman. Dengan cepat Mas Arman memegang tanganku. Hati-hati, jaga diri, jaga hati, ucap Mas Arman lembut. Insya Allah aku bisa jaga diri, Mas. Aku bukan kamu yang mudah tergoda ketika ditawar dengan seonggok daging basi. Balasku mengejek. Selain menguji seberapa besar tanggung jawab Mas Arman pada aku dan Dava, aku juga ingin menguji kesabarannya. Mungkin beberapa minggu ini aku akan bersikap jahat dan cuek. Semuanya demi keutuhan keluarga kami. Jika dia tidak sabar menghadapi kekakuanku, maka dia tidak pantas lagi untuk menjadi pendampingku. Mas Arman meraup udara dan melepaskannya dengan kasar. Mungkin dia jenuh karena aku selalu mengungkit kelakuannya dengan Intan. Ya udah, semangat ya. Nanti sore Mas jemput lagi, ucap Mas Arman padaku yang akhirnya mengalah. Aku tersenyum licik melihat Mas Arman yang sudah sedikit berubah. Aku turun ya, Mas. Assalamualaikum, pamitku sambil mencium tangannya Taksin. Kemudian aku turun dari mobil, berjalan santai masuk ke dalam. Diikuti beberapa karyawan yang juga baru datang. Aku mengangguk sambil tersenyum ramah. Semoga saja aku betah di sini. Aku berjalan menuju ruang Pak Wira. Tadi aku sudah tanyakan di mana ruangannya para karyawan di sini. Karena aku belum tahu apa pekerjaanku dan di mana letak meja kerja untukku. Mas, aku mohon jangan begini. Maafkan aku. Ingat Mas, hidup dan matinya seseorang bukan di tangan kita, tapi Tuhanlah yang menentukan. Saat aku akan mengetuk pintu, terdengar suara perempuan di dalam ruang kerja Pak Wira. Aku mengurungkan niatku untuk mengetuk, memilih menepi dan menunggu urusan mereka selesai. Jangan bawa-bawa Tuhan atas semua kesalahan yang sudah kamu lakukan. Kesalahan kamu bukan cuma satu, tapi lebih dari itu. Andai saja Rafa masih hidup, mungkin aku tidak akan sebenci ini padamu. Terdengar bentakan dari Pak Wira dari dalam. Seorang wanita menghampiriku. Maaf, Mbak. Saya lupa hilang jika Pak Wira sedang ada tamu. Silakan tunggu dulu di ruang tunggu, ucapnya yang aku balas dengan anggukan.